ya pribadi, ya pribadi manusia masing-masing. Maka tadi wal 'asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya pribadi manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah itu ya, innal insana li rabbih lakanut. Allah ingatkan banyak manusia yang kufur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya, wa innahu ala dzalika, dan sesungguhnya mereka ini yang kufur. Ya, yang kufur kepada Allah, ya, yang enggak mau nurut perintah Allah, yang enggak mau yang menjalankan perintah Allah. Ya, disuruh sholat dia enggak mau sholat. Ya, disuruh zakat, infak, sedekah dia enggak mau, ya bakhil. Ya, disuruh ngaji dia enggak mau ngaji, hadir majelis ilmu berat. Ya, kalau ngomongin orang, ya kalau gibahin orang paling dulu tuh dia. Ya. Ya, kalau ngerecokin orang paling dulu. Nah ini ya, innal insana li rabbil lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya mereka tahu, ya la syahid, mereka benar-benar syahidun. Ya, syahidun apa Bu? Menyaksikan. Mereka sadar ya perbuatan mereka, kekufuran mereka, ingkarnya mereka, nggak mau menjalankan perintah, nggak mau ibadah, mereka sadar. Makanya Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Yang namanya dusta, dia tahu itu benar adanya tapi didustakan. Ya, kalau dusta itu berarti dia bohong, padahal dia tahu bahwasanya itu adalah kebenaran. Adanya memang ada, benar ada, tapi dia dustakan. Dia tahu itu ada, dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bisa hidup, ya dia bisa makan dan sebagainya, dia tahu itu adalah nikmat karunia dari Allah. Tapi dia tidak mengakui nikmat-nikmat tersebut, padahal itu adalah memang benar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka benar-benar menyaksikan. Ya. Innahu ala dzalika lasyahid. Ada yang mengartikan bahwasanya di sini syahid di sini yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha ala dzalika lasyahid. Bahwasanya Allah ya menyaksikan bagaimana hamba-hambanya ini, mereka yang ingkar, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa kufur? Ya, kenapa mereka bisa ingkar? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu, mereka ini yang kufur ya lihubbil khair lasyadid, karena cinta al khair. Ya, khair ini kebaikan. Asal katanya khairun, kebaikan, betul nggak Bu? Ibu kalau bilang terima kasih, Ibu apa bahasa Arabnya? Jazakumullah khair. Ya, khairan. Nah, itu ya. Khairun ini asalnya kebaikan. Makanya kita bilang kalau kita dibantu orang, jazakallah khair. Ya. Gimana Bu? Sesama ya. Jadi khair ini kebaikan. Ya, jazakumullah khair. Jazakallah khairan, kasihan. Semoga Allah balas dirimu dengan kebaikan yang melimpah. Ya. Di sini artinya adalah khair, kebaikan. Tapi kenapa Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid? Ya, wa innahu lihubbil khair lasyadid. Ini khair di sini. Artinya apa Bu? Sesungguhnya dia hubbun, mencintai, khair apa di sini terjemahkan ya? Harta. Jadi khair di sini ditafsirkan dengan hubbul mal. Hubbul mal, cinta harta. Tapi kenapa kok pakai kalimat khair yang artinya baik?
Karena menurut mereka nih orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, yang mendit, yang tamak, itu adalah kebaikan buat mereka. Ya, menurut mereka kerja ya apa dari pergi masih gelap, kemudian pulang gelap lagi, nggak mau ibadah sama Allah, lupa, kemudian disuruh infak sedekah dia nggak mau. Ya, menurut mereka itu adalah kebaikan buat mereka. Padahal sesungguhnya itu adalah kehancuran. Ya. Jadi makanya Allah mengatakan khair di sini, ya, yaitu mal, karena mereka begitu mencintainya harta mereka, ya, mereka menganggap itu adalah kebaikan buat mereka. Ya, cinta kepada harta, mencari harta, ya, tidak mau berbagi, tidak mau berinfak sedekah dan zakatnya. Itu menurut mereka adalah sebuah kebaikan. Makanya Allah sindir yang mereka, ya, innahu lihubbil khairi lasyadidun. Nah, yang sungguh berlebih-lebihan. Ya. Kalau ada orang makan pakai 3 jari, ya, ada orang juga yang makan sampai 5 jari. Ada nggak Bu yang makan pakai 5 jari gitu? Ya. Ada yang makan 5 jari sambil orang nggak boleh makan juga, pokoknya dia aja yang makan. Ya. Ada Bu yang begitu. Nah itu tuh, ya, lasyadid artinya berlebih-lebihan. Ya, lihubbil khairi lasyadid. Ya, makanya dia menuhankan harta. Ya, kita bagaimana melihat yang namanya Qarun? Tahu Bu Qarun? Ya, yang hidup sezaman dengan Nabi siapa Bu? Nabi Musa, ya, di zaman dengan si Fir'aun itu. Ya. Jadi Fir'aun punya kerajaannya, ya, si Qarun ini yang punya hartanya. Jadi donatur dia. Ya. Nah, itu semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menganggap bahwasanya mereka, ya, orang yang paling dimuliakan, ya, orang yang paling beruntung, ya, dengan kerajaan, dengan kekuasaan, kemudian juga dengan harta mereka, ternyata semuanya dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana harta ini cukup di dalam tangan kita. Ya, jangan sampai harta ini masuk ke dalam hati. Ya, karena kalau sudah masuk ke dalam hati susah untuk, ya, dikeluarkan, diinfakkan, disedekahkan. Ya, bukan berarti kita nggak boleh banyak harta. Silahkan banyak harta, silahkan jadi orang kaya. Tapi orang kaya yang rajin bersedekah. Ya, orang kaya yang dermawan, yang senantiasa berbagi. Silahkan, nggak masalah. Justru orang Islam harus kaya. Orang kalau kaya enak ngapa-ngapain, betul nggak Bu? Ya, kalau nggak punya duit itu yang puyeng tuh. Ya, katanya kurang duit itu lebih berbahaya daripada kurang darah katanya. Ya, kurang duit lebih berbahaya daripada kurang darah. Orang kalau kaya enak apa-ngapain. Dia mau sedekah, mau bangun masjid, ya, mau nolong yatim piatu, duafa, gampang. Alhamdulillah. Nah, itu yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Silahkan. Ya. Makanya kita minta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya, wa amal mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Rizki yang penuh dengan keberkahan, ya, halal dan juga baik buat kita. Kemudian Allah mengatakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Nah, setelah Allah jelaskan bagaimana kekufuran manusia, ya, kemudian bahwasanya bagaimana manusia ini sungguh mencintai yang namanya harta. Ya, kemudian Allah mengatakan afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Apakah kalian enggak mengetahui ini semua? Ya, kalian yang suka kufur kepada Allah, yang pelit, ya, yang tamak, yang mencintai harta secara berlebih-lebihan, apakah kalian enggak sadar idza bu'sira ma fil kubur ay akhraja ma fiha minal amwat, bagaimana nanti, ya, kubur itu mengeluarkan, ya, kita semua mayat, orang yang telah meninggal semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi Allah ingatkan kita semua lagi bahwasanya ya, harta kita nggak ada apa-apanya. Ya, kecuali tadi harta yang didapatkan dengan cara yang baik, kemudian digunakan dengan cara yang ya, harta yang didapatkan dengan cara yang halal, kemudian diinfakkan, ya, digunakan, dibelanjakan dengan cara yang halal juga, yang baik. Maka itu yang bisa menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia, ya, sehebat apapun manusia, ya, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, ya, kaum Samud, nanti ibu, ya, kita akan bahas beberapa surat yang menjelaskan tentang kaum Samud, ya. Sama dengan Bani Israel, sekarang kan lagi rame nih, ya, yang namanya Israel sama nggak sih dengan Bani Israel, ya. Nah, Bani Israel dalam Al-Quran itu banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 istilah, ada Bani Israel, kemudian ada Yahudi, kemudian ada Israel. Ini yang harus pahami. Jadi Bani Israel ini memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam Al-Quran. Ini adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Jadi dari Nabi Ibrahim, punya anak berapa pun Nabi Ibrahim? 2. Siapa aja? Nabi Ismail sama Nabi Ishak, ya. Ini keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak banyak tuh yang disebut dengan Bani Ishak. Jadi dari Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, kemudian nanti Nabi Yusuf, ya, dan nanti ada namanya juga Yahuda dan sebagainya. Nah, dari Nabi Ismail itu lahir Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat dari jalurnya Nabi Ishak ini yang dilahirkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian lahir Nabi Yakub, itu lebih banyak, ya, keturunan dari Nabi Yakub yang dijadikan Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena kalau dari jalurnya Nabi Ismail itu hanya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya bagaimana Allah muliakan yang namanya Bani Israel ini. Jadi Israel ini adalah namanya Nabi Yakub. Ya, jadi Nabi Yakub itu namanya Israel. Ya, Isra itu adalah hamba, il itu dalam bahasa Ibrani adalah Tuhan. Jadi bahasa Ibrani. Sama dengan Ismail. Isma artinya adalah mendengar, il adalah Allah Tuhan. Artinya Allah mendengar. Karena Nabi Ibrahim berdoa minta anak, ya, minta keturunan. Ketika sudah lansia, sudah berumur 80 tahun lebih, baru dikasih Nabi Ismail. Makanya namanya Ismail. Ya, Isma artinya mendengar, il artinya Tuhan, artinya Tuhan mendengar doanya Nabi Ibrahim, ya, untuk diberikan keturunan. Nah, itu namanya tadi Bani Israel tuh, ya, keturunan Nabi Yakub, ya. Jadi biasanya kita memang kalau ada apa-apa itu biasanya kita pakai nama ayah kita atau nama kakek kita. Ya, misalkan ibu bikin arisan nih, ya, namanya apa? Bani apa nih? Ya, misalkan Bani Yahya, ya, kebetulan engkongnya, ya, leluhurnya dulu ada yang namanya Yahya. Nah, itu disebut namanya Bani Yahya. Makanya dalam Al-Quran Bani Israel ini, ya, ketika Allah menjelaskan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu kebanyakan, ya, menjelaskan tentang Bani Israel di masanya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa yang memang, ya, dia punya umat itu adalah Bani Israel. Nah, itu adalah keturunan dari Nabi Yakub. Makanya dipanggil mereka itu dengan ya Bani Israel, ya, wahai Bani Israel. Artinya Allah masih memberikan kemuliaan buat mereka. Ya, mereka dipanggil dengan panggilan yang terbaik, ya, dengan panggilan nenek moyang mereka, ya, yaitu Nabi
Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai bani Israel, ya, kalian gak ingat bagaimana Allah memberikan kenikmatan, ya, kemuliaan yang begitu banyak buat kalian. Tapi kalian ini kebanyakan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang-orang Bani Israel ini yang seharusnya mereka patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tapi mereka tidak mau, ya, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta mukjizat ditampilkan, ya, diperlihatkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, minta lagi makanan manna wasalwa, ya, diturunkan oleh Allah. Ya, ibu pernah dengar, ya, nama al-manna wasalwa itu? Itu adalah makanan dan minuman dari langit yang Allah berikan untuk orang Bani Israel. Ya, tapi mereka nggak nerima. Ya, mereka lebih lebih demen nyarinya bawang, ya, cabai yang begitu yang demen sama orang-orang Mesir. Ya, padahal mereka minta bukti mukjizat dari Nabi Musa. Nah, itu ya. Kemudian ada Yahudi itu juga, ya, itu adalah keturunan dari Nabi Yakub. Ada namanya, anaknya itu yang bernama Yahuda. Ya, Yahuda. Jadi Bani Israel ini, ya, termasuk juga tadi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini termasuk dari bagian Bani Israel. Sama, mereka ada kebaikannya tapi juga ada kemaksiatannya. Jadi kebaikan ini Allah berikan keutamaan, keistimewaan. Salah satunya banyak nabi dan rasul yang dilahirkan dari kalangan Bani Israel. Ya, termasuk, ya, Yahudi ini juga termasuk dari Bani Israel. Nah, sekarang ada Zionis namanya Israel. Nah, ini bukan bagian, bukan sejarah dari Nabi Yakub, cuman mereka menamakan diri mereka, ya, karena mereka beragama Yahudi, maka mereka menamakan, ya, diri mereka itu, kelompok mereka dengan nenek moyang mereka sama, yaitu Israel. Artinya mereka menamakan itu, ya, bersumber dari namanya Nabi Yakub, yang memang Nabi Yakub adalah leluhur dari orang-orang Bani Israel. Nah, ini ada kemiripan. Jadi orang-orang Bani Israel yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, sama dengan Zionis Israel sekarang. Mereka yang membangkang, mereka yang kufur, mereka yang zalim dan sebagainya, yang memang mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa nggak Bu Allah hancurin Zionis tadi? Gampang, ya. Kalau mau Allah hancurin gampang. Tapi Allah tangguhkan mereka, yang insya Allah nanti Allah akan balas lebih dahsyat lagi azab Allah berikan untuk mereka Zionis. Amin ya rabbal. Nah, ini jadi Allah ingatkan, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Ya, bagaimana nanti bu'sira. Jadi kata bu'sira ini berasal dari kata ba'atha wa athara. Ya. Jadi kalimat bu'sira tadi kan artinya apa, bu'sira? Bu'sira. Ini asal katanya ba'atha wa athara. Dibangkitkan. Kemudian athar tadi apa athar? Fa'athar nabihi naq'an. Athar ada bekasnya. Ya, bekas kalau bahasa itunya apa tuh ya? Ada tandanya. Ya, ada dampaknya. Jadi dibangkitkan kita semua, ya, bahwasanya manusia itu dibangkitkan sesuai bagaimana kehidupan dia ketika di dunia. Ya. Ketika memang demen ngaji, kumpul bersama orang-orang yang soleh, maka dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh. Ya, fala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Dan semua
ya, wa husilama, ya Allah tampakkan, ya Allah perlihatkan, yakni abraza wa azhara ma kanu yasirruna fi nufusihim. Jadi semua yang suka manusia tutup-tutupin, ya, yang suka manusia sembunyiin, maka Allah tampakkan. Wa husila ma fis sudur, Allah akan tampakkan semua yang dulu ada pernah di dalam dada kita, yang kita sembunyiin, ya, yang kita umpetin, maka semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wasai Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah mengetahui yang jahar, yang nampak, ya, wa ma yakhfa, dan juga yang disembunyikan oleh manusia. Semuanya bakal ditampakin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa husila ma fi sudur inna rabbahum bihim yauma izil lakhabir. Sesungguhnya, ya, inna rabbahum, sesungguhnya rabbahum, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Tuhan kita semua, bihim, yaitu kepada kita semua umat manusia, yauma izil lakhabir, ya pada hari itu khabirun, ya. Jadi bukan sekedar alimun, kita kan sering dengar alimun, khabir, ya, hampir-hampir sama. Alim dengan khabir itu sama-sama mengetahui. Tapi kalau khabir ini dia lebih tahu dengan detail-detailnya, ya, sampai hal yang terkecil, hal-hal yang disembunyikan oleh makhluknya, itu Allah maha mengetahui. Kenapa? Tetap, ya, walaupun sudah bertaubat, maka tetap Allah maha mengetahui. Makanya nanti, ya, ada yang namanya ghafur sama afun. Yang sifat Allah kan ghafurun, kemudian juga afun. Makanya ketika Ramadan kita doanya Allahumma innaka afuwwun karim, ya tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, nanti yang namanya ghafur, dosa kita udah diampunin sama Allah, cuman catatan dosanya masih ada. Allah masih tahu nih, dulu di hati kita ada apa, masih Allah nanti Allah kasih tahu semuanya. Cuman kata Allah, aku telah ampuni dosa-dosa tersebut, yaitu ghafur. Kalau afun, yaitu semua udah dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jadi sudah diampuni plus, ya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah nggak ada bekasnya, ya, sudah tidak ada catatannya lagi. Ya, udah bersih semuanya. Ya. Inna rabbahum bihim yauma izil lakhabir. Sama Allah memakai kalimat lam tauhid. Ya, inna rabbahum, sesungguhnya, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma izil lakhabir, pada hari itu benar-benar, ya, ada lamnya di situ, betul ya Bu? Ya, la khabir. Ya, lam di situ artinya benar-benar khabirun, ya, mengetahui apapun yang diumpetin, yang disembunyikan, yang tidak dinampakkan oleh manusia. Ya, yaitu di dalam hati kita semua. Ya, maka semua akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diperlihatkan di yaumul hisab nanti, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan kita semua. Ya, maka mudah-mudahan, ya, senantiasa hati kita ini, ya, senantiasa dalam kebaikan, dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, ya sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, ya, jadikan hati kita semua tetap, ya, di dalam agamanya Allah, dalam perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sampai sini inna rabbahum bihim yauma izil lakhabir. Jadi kalau kita meresapi benar-benar, maka kita akan sadar, ya, bahwasanya manusia ini lemah, ya, tapi senantiasa kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan bagaimana nanti semua kita, ya, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ditampakkan, diperlihatkan,
Ya, bagaimana amalan kita, perbuatan kita selama di dunia, baik yang kita tampakkan, yang dizahirkan maupun yang disembunyikan, ya, di dalam hati kita, di dalam dada kita. Baik, mungkin ini semua ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Ibu yang mau bertanya. Kayaknya udah paham semua nih Ustaz. Udah ya. Udah pintar. Cukup Ibu? Cukup, baik. Udah menung-menung juga. Ya, baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita tadabburi hari ini bisa menambah hazanah ilmuwan kita. Kita bisa lebih paham ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sering kita baca, yang sering kita dengar, mudah-mudahan bisa kita resapi maknanya. Ya, ketika kita tadabburi, kita resapi maknanya dan bisa kita implementasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa lebih bersyukur kepada Allah dengan senantiasa terus mendekat beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, senantiasa kita ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja. Mari kita tutup. Ustaz, ada titip doa untuk yang siapa namanya? Bunani Mariani. Bunani Mariani binti Anwaruddin. Ya, kita doakan kepada untuk Ibu Nanimul Yani binti Anwaruddin, Nani Mariani, Ibunda Nani Mariani binti Anwaruddin, mudah-mudahan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, diampuni segala salah hilafnya, dosa-dosanya, kemudian juga dilipat gandakan segala amal kebaikannya, dan Allah jadikan kebaikannya menjadi penerang di alam kuburnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-hazin niyah wa fi kulli niyatin salihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi niyatil maghfirah wa syafa'ah. Syalahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi izzatil Fatihah wa bi izzatil Fatihah ya kashifal gham ya farijal haq ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham wa yadafi'al bala'i wa ya Allah wa yadafi'al bala'i ya Rahman. Allahumma sabbitna bil iman, Allah sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bit tauhid wa bi dinil ma'rifah. Allahumma ij'al jam'ana hajaman marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa ma'suma wa la taj'al fina bainana saqiyyan wa la mahruma. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma hidna bit taqwa wal istiqamah wa'idna min mujibatin nadamah fil hali wal mal wal ma'ali innaka sami'ud du'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwan muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza. Allahumma ihfaz ardu Palestin, Allahumma ihfaz Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis wa sya'bihim ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anzil rahmah wal maghfirah wa syafa'ah ala ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat, ala ahli al-iman minal muslimin wal muslimat,
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.